yang kami hormati, kami muliakan sesepuh para tokoh masyarakat yang tidak disebutkan satu persatu namanya, karena kalau disebutkan satu persatu namanya absen. Untuk bersama-sama kita hormati segenap seluruh yayasan pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin, Ketua Umum dan seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mulyo, juga Bapak Kiai Haji Ahmad Rufi Ghazali. Beliau adalah Rois Kuliah PBNU Jakarta Timur, sekaligus Wakil Ketua MUI Jakarta Timur. Ada ketua MUI ini hubungan untuk haram apa halal, ada MUI-nya, ada timnya, MUI-nya, Rois ya, ketua kandidatnya belum hadir, tapi alifanya ada, katanya ada ya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, dan insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, dan berkah manfaat di dunia dan dunia akhirat. Rahayu satu dimati. Semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala kesempatan, dengan jasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik hidayah inayah kubur dan keluarga serta hubungan pada malam hari ini, kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tadarusan ngalap barokah memperingati esok dan berhubungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngalap barokah, saya tidak kita esok merot, tiap tahun diceritain udah apa ngamalin nasinya. Esok merot diperingati tiap tahun, tapi belum diamali juga. Coba esok merot kan sholat ingat, ya kan sholat belum ngadem. Esok merot adalah perjalanan menghadapkan Rasulullah kepada Allah ya. Dan setelah merot Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu. Setelah dapat perintah sholat 5 waktu, Rasulullah menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kita sholat mi'rajkan dulu. Sudah mi'raj dulu. Oh bingung kan? Isra itu perjalanan malam, namanya Isra. Orang yang perjalanan malam namanya Isra. Mi'raj itu namanya naik, artinya tangga untuk naik. Jadi mi'raj naik. Kalau saya cerita tentang mi'raj itu Nabi Muhammad punya mi'raj belakang tapi bisa pulang menjelang subuh. Jadi dibayar tidur selama itu mi'raj harus kita cek selama selesai menjelang subuh. Sudah ada Pak Bro? Sudah ada Pak Bro? Sudah. Ya kesudah dulu dan terbatas terus. Nah di sini masih belakang ada ini. Belum dari mana? Itu harus diayam namanya tidur. Kemudian kita sambil mulai habis bisa selesai dulu. Ini berikut yang beruntung dalam bikin minum air cukup sekian dalam amplop selesai. Betul? Saya nggak tinggal sama, saya nggak tinggal ini nggak bisa juga. Ya, karena itu kan anak barokah udah barokah. Karena Rasulullah itu berjalan dari Mekah ke Madinah ke Palestina
dan yang dilakukan di Mekah dan Masjidil Aqsa ada di Palestina itu berjalan alat barokah. Makanya Rasulullah mampir maka langsung ya dari Mekah itu dia berangkat ke Yasrib ngapain alat barokah dialog di Yasrib. Kenapa? Ternyata di sana menjadi tempat hijrahnya Rasulullah, akhirnya menjadi Madinatul Munawwarah sekarang. Oke ya, itu dia jalan banget aja sama-sama ya. Dari Yasrib berangkat lagi nggak langsung masih jatuh mampir dulu ke gunung namanya Tursina. Namanya ngalah barokah. Kenapa? Di Tursina itu gunung yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, dipilih Allah untuk tempat pertemuan antara Allah dan Nabi Musa. Oke ya? Ngalah barokah jatuh dari Tursina nggak langsung ke Masjidil Aqsa, mampir dulu ke satu tempat namanya Baitul Lahim. Baitul Lahim itu sekarang dulu sudah menjadi Bethlehem. Nah itu, kita udah mulai itu. Baitul Lahim jadi Beth, Yusuf jadi Ucap, Harut jadi Ibrahim jadi Abraham ya. Lagi di luar. Nah, Bethlehem atau Baitul Lahim itu adalah tempat akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Namanya kalau karena ziarah namanya ngalah barokah. Nah, kita ngalah barokah itu dong. Insya Allah barokah dan ngawakan barokah. Makanya ayatnya juga Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dengan Masjidil Haram dari Masjidil Allah ilal Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu yang akan berkahi kekelilingnya. Jadi sampai perjalanan yang Allah barokah. Mudah-mudahan kalau berkah ada Islam nanti bisa Mi'raj. Islam artinya apa? Islam artinya apa? Itu artinya Mi'raj. Makna Islam artinya apa? Jalan malam berjalan dari kamar perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra namanya. Jadi Isra itu berjalan Mi'raj artinya naik malam-malam. Nanti pulang Nabi berangkat kalau berangkat maka bapak yang Mi'raj tidak bisa bapak yang Mi'raj oke ya. Jadi kalau sudah selesai insya Allah malam hari ini ya yang masih hidup anteng nanti kalau snacknya habis bilang sama bendara ya, kalau snacknya habis bilang sama bendara nanti suruh ke siang malam ya, suruh jalan ke siang malam tenang aja dekat Marco kata Marco suruh jalan ke siang kalau snacknya habis ada yang salah angkat ada tenang ya. Dia biar kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mewakili para pengurus yayasan pendidikan Islam Asrul Hadis Radhi Faidu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segenap partisipasi Bapak-Bapak Ibu baik murid maupun maklum, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu baik murid maupun maklum dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya dan kemudian dijadikan negara nama soleh dan nantinya dapat balasan yang berupa tanda kabul ya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, perlu saya sampaikan bahwa di Yayasan Pendidikan Islam Asrul Hadis Radhi Faidu ada beberapa bidang. Jadi ada beberapa bidang, diantaranya satu bidang pendidikan. Pendidikan yang sudah berjalan adalah pendidikan umum, waktunya jam 8 sampai jam 12.
Itu ada kegiatan Bunda, dan English Skill. Kemudian jam 4 ada pendidikan agama. PKI ya disalin terdiri dari MIA, LTA, SMA dan AMA. Ini juga pendidikan. Ya, kemudian ada majelis taklim ibu-ibu, kemudian ada majelis taklim bapak-bapak, kemudian setelah itu ada bidang dakwah. Nah, ini bagian dari bidang dakwah. Kita mengajak-ajak. Karena semua yang hadir adalah dai-dai. Silahkan nanti woro-woro ajak-ajak saudara, teman, tetangga yang putra-putrinya sudah lama kita tapi belum bisa masuk edik, anterin ke dalam saling, anterin ke padepokan. Saya nama gurunya, ya, saya nama gurunya. Ya, kalau usah mikirin bayaran, urusan bayaran belakang, bayaran belak. Sekarang kita belakangan, belakang, belakangnya, ya udah tenang. Ya itu pendidikan dakwah kemudian ada yang namanya bidang seni dan budaya. Kita punya bidang seni dan budaya. Bidang seni dan budaya sudah menghasilkan seni samroh. Jadi ada samroh, sambil langit yang tadi ditunjuk tadi yang ada bawahnya itu samroh langit. Kemudian ada lagi seni kentrung Sulawesi. Ini ada kentrung Sulawesi, bapak-bapak, pengajian bapak-bapak, samrohnya pengajian ibu-ibu. Kemudian para pemudanya, para milenialnya, yang morsen anak-anak Sulawesi 3. Dan sekarang informasi, ya. Karena kita sudah masuk pelajaran, ya, ada artisan lain. Sekarang di sini sudah ada teater, program seni dan budaya ada teater. Jadi yang putra-putrinya pengen bisa main sinetron, pengen bisa nari, bisa digagalkan di sini. Namanya teater Songgol Langit. Dan salah satunya yang digarap adalah seni tradisional Jawa Timur, yaitu ludruk. Maka malam hari ini insya Allah ada ludruk. Sabar ya. Nah, oke. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menghormat waktu supaya waktunya tidak terlalu malam. Kita akan mulai saja. Dan saya atas nama segenap pengurus yayasan, apabila di dalam penyambutan maupun pelayanan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, yang merupakan minta maaf dan sewajarnya. Selanjutnya mari kita saksikan program seni dan budaya yang ada di Yayasan Abdul Habib Sulawesi Selatan, yaitu tampilan bedayan. Bedayan itu kan asal dari badaan, didayakan pembinaan yang akan ditampilkan oleh ibu-ibu dari tim Samroh Songgol Langit. Waktu silakan. Akan disambung dengan Pak Leno yang akan dibawakan oleh Pak Rudi. Kamu dan ayo yang kami
kalian tadi berjalan dari teater Tonggo Langit Margo Rukun. Margo artinya jalan, rukun kedamaian. Jangan yang rukun tetap menjadi rukun. Kita beragama bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Hidup rukun, semua adalah saudara, sama-sama keturunan Nabi, semuanya dimuliakan oleh Allah. Maka keturunan Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah. Baiklah, mari kita saksikan selanjutnya. Tani Remo Jaya Pria Yuni sama-sama keluarga. Thank you.
Barang siapa yang membuat orang tertawa mendapat cahaya. Bagi yang tertawa, anggapnya itu apa saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya berkaya, saya itu. Mau begitu, saya. Apa gimana? Kalau terus. Tepuk tangan untuk Kak Batin. Ya, luar biasa Kak Batin.
ini Ustaz Bato tadi pamitan yang mau satu baju ini ada yang minta batik suruh ikut satu kali lagi gitu ya masa ada ini itu diri lama nggak sudah gamelan ya bisa kan? Iya coba bisa milenial ini ini suasananya ibu seger-seger adik-adiknya juga orang seger-seger ya ini ada yang putih cewek itu nggak apa-apa itu siapa ya Bang, oh Bang, yang pegang itu jadi mau tebak-tebakan ya bisa nebak dapat hadiah uang mau ceweknya yang baru mau itu semua komplit ya ada kalau pelajaran boleh nyontek enggak itu tadi anak-anak itu top nggak boleh nyontek tak batik kamu waktu sekolah sering nyontek nggak? Pak pernah iya saya tes sekarang nggak boleh nyontek ya? Nggak boleh ada deh 2 ditambah 2 berapa? Nggak boleh nyontek 3 ditambah 1 berapa? Nggak boleh nyontek 3 tambah 3 berapa? 5 tambah 1 berapa? Salah ya? 3 tambah 3 berapa? 4 tambah 2 berapa? 6 nyontek nggak boleh nyontek 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4 tambah 5 nyontek ya 5 tambah 3 banyak sih nanti dulu gak pernah belajar nih banyak oke bisa 1 ditambah 1
tangan sekarang ya. 1 ditambah 1, 2 dikali 4 ditambah 10 kali 100 1 ditambah 1 bisa. Anak-anak pinter tak banting. Tak banting belum tentu menang lama-lama. Presiden sekarang siapa? Apa udah nambah? Presiden Indonesia. Kalau ada Pak ini nama itu dimarahin. Jokowi. Kamu presiden Zimbabwe. Zimbabwe. Yang kemarin ditemu sama Papua masih baik. Selamat dari sawit. Ini kasih sekolah. Kalau dia tua biasanya kasih sekolah. Tanggap dan bilang itu lewat ini ada yang tidak. Video dah. Orang itu sehat, batinnya alhamdulillah. Kalau tidak itu kemana? Saya nggak tahu. Yang itu. Kemana? Soalnya bisa
Oh, sekolahan. Enggak, betul ya? Kamu tuh nggak tahunya. Ya Allah, ini lapangan yang luas. Kalau kecil, so old. Kalau terima kasih, matur buat Ustaz. Anak-anak menjadi pintar semua gara-gara Ustaz. Orang nggak pintar sama Ustaz. Sekarang saya punya pertanyaan. Ya. Negara mana yang laki-laki semua? Negara mana yang laki-laki semua? Apa? Malaysia kita Jepang, Jepang kita Jepang. Terus mana ya? Bangladesh. Oh itu lah cowok ya. Negara mana yang perempuan? Agak panas dikit ya. Jadi negara yang perempuan. Bangladesh. Bangladesh ada berapa bulan? Kita Cambia. Jadi Italia. Oh iya. Yang warna ngalah. Nah, sekarang kota di Indonesia. Kota mana yang nggak berani sendirian? Kalau Solo kan sendiri. Kota tertentu salah. Samarinda. Tapi kalau nggak Samarinda, mau tidak. Harus berdua. Ya ditutup masalahnya. Masih banyak. Tapi semua sehat. Ruku jamaahnya juga sehat-sehat. Adik-adiknya juga pintar-pintar. Oke, mau ditutup nggak pakai. Cuma itu bagaimana kalau nggak ada Ustaz? Anak ini adalah generasi besar cuma dari tahun ini. Ada lanjutan gratis bisa banyak. Kalau terpaksa tadi mana? Kalau tercapai mana? Kejauhan. Aku ada. Ya. Dan malam hari ini kan acaranya sahih dan doa wisata rohani Wali Songo. Kenapa kita adakan? Supaya masyarakat kita, bangsa kita tahu asal usulnya. Kenapa kita bisa melalui sampai sekarang? Dari zaman dulu juga kita kenalnya Islam itu disiarkan oleh Wali Songo. Makanya dari sekarang supaya anak-anak kita ini ngerti sejarah, jadi nggak gampang ngomong sama orang. Kalau dari kecil tahunya kita Islam itu yang menyiarkan Wali Songo. Makanya Wali Songo, aku duit beli Wali Songo. Ya, untuk kamu dalam pamitan ini bulan Juli ini bisa ya supaya berkah kita sama-sama ya. Ayo. Ada Ustaz di tengah samudra, saya masih bujang satu bujang. Salatu wassalamu ala Rasulillah.
Bapak Ibu semuanya ya, kasih tahu, biar kita tahu diri, oh bikin acara begini nih, jangan ada bikin acara, udah dari jauh-jauh, yang kau pilih jadikan kita tetap sendiri 200, kalau nanti tadinya yang dekat yang jauh yang jauh Soalnya itu banget yang saya
tapi waktu masain belum ada yang itu karena kumpul itu lagi karena dimulai kopi mana wilayah kopi orang juga adalah orang yang waktu siap dan berjumpa kembali dengan Tuhannya. Ayo waktu sholat berjumpa sama kita bawa ke sholat lagi. adalah urusan hukuman. Nanti kembali kepada Allah, kepada Allah namanya mati. Tapi jangan hakikat pas sama waktu itu sekarang ini mati. Horizontal dari mata ke alina dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Horizontal silaturahmi, tapi sana ketemu sama Nabi di Masjidil Aqsa. Tapi waktu berangkat menghadap Allah sendiri cuma dikawal malaikat Jibril. Begitu sampai di turun tangan nembus ujung langit nggak sampai dalam Jibril dan Rasulullah sendiri masih corona. Yang imamnya amalan dari Mesir, tapi nanti Allah nggak bisa dari imam sendiri. Nah ini perjalanan hidup nanti ini ujian, ya. Di dunia ini ujian, nanti kita ujian. Ayo senang berdoa yang ujian dan ujian. Kita ujiannya lulus naik pangkat, betul. Berkah, insya Allah semua kalau Allah ini berkah dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan rahmatnya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ansor itu menolong, namanya rahmat. Hadir di tengah-tengah kita. Dan lihat kan, rahmat hadir di tengah kita. Dia ansor, menolong. Ada yang lihat kan? Rahasia yang saya lihat di tengah-tengah. Raja dong. Oke ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Ini kelihatannya saya mengucapkan hati apa yang bisa. Hati apa yang mau kami tangan itu lah. Gayanya baik, kita ikut dulu ya. Ada Pak Kiai kita malah berkah dan Kiai kita ini ya buka dari itu bukan siap dulu nggak apa-apa. Saya berikan waktu kepada Bapak Kiai Haji Mulia, waktu dipersiapkan lagi yang mau hiburan, silakan hiburan ini dimanfaatkan. Berikan kepada anggaran Bapak Kiai Haji Mulia waktu dipersiapkan. Ayo, lalu orang lagi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Majlis, Sahibul Makan Bapak Haji Abu Safi. Kita doakan beliau selalu dilimpahkan sehat walafiat, tentunya berkat kehidupannya
yang selalu ditambah, dan doa buat diri dan keluarga serta para jamaah dan pondoknya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi khusus dari kita dua milik yang tidak dapat saya sebutkan namanya, takut salah. Kita doakan guru kita, orang tua kita selalu diberikan sehat walafiat, berkah kehidupannya, berkah ilmunya yang menjadi tolak ukur dari pandangan untuk membina umat, selalu mendapat hidayah, pertolongan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua yayasan dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remajawati, adik-adik sekalian yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik 5 menit ya. Sebelum kita doa 5 menit. Kita nanti 5 menit. Bu, mau ngaji 5 menit? Sebelum kita ngaji, kita sholat dulu ya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan selawat. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, bersihkan hati kita dengan sholawat. Bu, perawatan bu. Itu kakinya udah melonjak, yang itu udah keluar, ya. Benar bu, ya. Jadi inti dari tadi sudah disampaikan oleh kiai kita, sholat bu, ya. Sholat adalah zikir. Zikir yang paling sempurna adalah melalui kita melaksanakan sholat. Ibu-ibu ada permasalahan dalam kehidupan, bapak-bapak tentu punya kesalahan dari kehidupan, tuangkan dalam sholat. Di dalam sholat itu ada 4. Kita melaksanakan sholat itu saat kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita berdiri, saat kita rukuk, saat kita sujud, dan saat kita belum mengucapkan salat. Ya, bu, berdoa dengan salam yang pertama saat kita berdiri, yang kedua kita saat rukuk, yang ketiga saat kita sujud, dan yang keempat sebelum kita mengucapkan salat. Salat ini adalah salah satu yang dari riwayatnya saja tidak pakai wakil. Ya, kalau perintah-perintah yang lain cukup baca ide dan sebagainya, tapi perintah sholat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sebagai hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Allah berintahkan, Allah perlihatkan dengan kesuciannya, kehewatannya, kebesarannya untuk apa? Mengakui bahwasanya Rasulullah adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang mengakui hamba Allah, sekarang banyak yang mengakui hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui dia sebagai hamba Allah. Apa itu salat? Salat adalah yang membedakan antara orang yang beriman karena Allah dan tidak. Salat adalah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Salat adalah yang membedakan antara kita dengan alam semesta yang lainnya adalah melalui salat. Bu, saya mau tanya, kenapa bu? Kenapa bu? Kamu makan? Kamu kawin? Kamu sholat ya bu? Ibu punya suami ganteng gagah, nggak sholat. Ibu tiap malam diculik sama bapak punya istri cantik, nggak mau sembahyang. Berarti kalau kebok aja yang sembahyang berarti yang kebok. Bapak punya istri cantik banget, tiap malam bapak ketepin berarti bapak ketepin kebok. Bu,
Punya anak sudah balik tidak diajarkan kata guru kita, tidak sholat, berarti anak kita sombong. Punya nenek bukan megang tasbih, bukan sholat, tetapi tidak megang tasbih, megang lebat, kata sholat, berarti nenek kita sombong. Kenapa ribut satu keluarga? Karena keluarga sombong. Ayo, inilah yang membedakan semuanya dengan apa? Dengan sholat. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita ketemu Allah, dipanggil dengan kasih sayangnya Allah, yaitu sehari 5 kali, tetapi ada orang yang beda dan ada orang sengaja tidak mau memenuhi panggilan Allah. Bapak orang biasa dapat undangan dari Jokowi, Bapak orang biasa dapat undangan dari gubernur, kira-kira mempersiapkan kata begini, disiapin nggak bajunya? Bapak mau ketemu pacar, ya terima kasih udah lama nggak ketemu, diundang di WA, sudah disiapin nggak waktunya, disiapin nggak bajunya? Ini Allah satu hari 5 kali mengundang kita untuk menghadapnya lewat lisan para muadzin dan bilal. Undangannya apa? Allahu Akbar, saya ini maha besar kata Allah. Allahu Akbar, saya ini maha kuasa. Ditanya komitmen kita, asyhadu an la ilaha illallah, bukankah engkau telah berjanji bahwasanya aku ini adalah Allah sebagai Tuhanmu? Bagaimana mengimankan aku, mentuhankan aku, bagaimana mengibadah dengan kepada aku? Kau sudah komitmen, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasul kamu. Ayo buktikan komitmenmu. Apa komitmen kita? Hayya 'alas sholat, datang kata Allah kepada aku, sujud kata Allah kepada aku. Hayya 'alas sholat, itu lewat sholatmu. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita komitmen kepada Allah lewat saat kita? Kata Allah, hayya 'alal falah, akan aku berikan kemenangan. Apa itu kemenangan? Kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Hayya 'alal falah, akan aku bereskan kehidupanmu di dunia dan akhirat. Satu hari 5 kali Allah mengingat kita, saudara. Akankah kita sudah persiapkan waktunya? Akankah kita sudah persiapkan baju kita? Diundang bukan sama presiden, bukan sama gubernur, tetapi diundang yang punya dunia, yang mengatur kehidupan kita, yang mengasih hidup dan mati kita, yang akan memasukkan keluarga kita satu hari 5 kali. Menjadi pertanyaan, Pak, ya, menjadi pertanyaan, masjidnya bagus, ya, musolanya bagus, ya, tapi sholatku kenapa? Ini zamannya caleg, zamannya pilpres, ya, ada caleg atau pilpres, tak sepekar sama PKN. PKN saya ingin sebentar, boleh. Besok para warga di 8 pagi kumpul di masjid ini, sertifikat sembako yang nilainya 20 juta dan uang cashnya BLT 10 juta jadi 30 juta. Besok kumpul di masjid jam 8 pagi. Kira-kira kumpul nggak? Kira-kira kumpul nggak? Tapi baginda Nabi besar kita Muhammad, tapi baginda Nabi besar kita Muhammad, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat sunnah sebelum datangnya subuh 2 rakaat, akan Allah berikan dunia dengan isinya 30 juta akan isinya pada manusia. Tapi dari kubur tak, Anda telah berarti lebih percaya omongan orang daripada omongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup kita susah, banyak peraturan menandakan masalah, kuncinya sholat. Kita ketemu Allah satu hari, umur 40 tahun, umur 50 tahun, hitungan dari berarti bagi 2 proses kita itu aktivitas dengan 2 tidur sama hasil kita. Kalau bapak umurnya 50 berarti 5 tahun, dibagi 2 7 tahun, dan masalah itu dibagi 2 sama 3 berarti 5 tahun. 1 bulan bapak umur 5 tahun ibadah Allah nggak bisa, nggak bisa. Kenapa Allah tidak ada azan datang pada tetangga, azan setiap waktu datang ke masjid, dan sholat ada sebagainya? Kenapa tidak ada?
karena waktu-waktu yang terhadir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada tetangga masjid, ada tetangga masjid salib, mereka tidak masuk ke masjid salib, mereka tidak masuk ke masjid sholat berjamaah dan sahur dan sebagainya. Ini sudah sekian tahun ya Allah, sudah ada ini keluarga, ada ini orang, saat mereka menghadap Allah berpindah Nabi besar kita Muhammad menghadap Allah. Ya Allah, tunda, ya Allah, anda jangan selalu indah dulu saja. Kenapa? Karena umatku di akhir zaman lain dengan umatku yang dulu, yang melihat wajahmu, yang menyaksikan wajahmu, yang menyaksikan aku, tapi mereka masih memfitnah aku. Mereka bahkan ingin mengulangi, tapi lain orang ini yang belum sempat melihat wajahmu kata Rasulullah, yang belum sempat mendengar lisanmu kata Rasulullah, yang belum sempat menyaksikan itu menghilangku kata Rasulullah, tapi mereka menghilangkan kepadamu dan menghilangkan kepada aku waktu maka angkatlah dengan kebaikan dan takwa itu orang-orang yang menghadiri, maka Allah maka diangkat pada tersebut. Kenapa tidak ada orang? Karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Kenapa tidak banyak orang yang wajah kita? Karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Sholat itu adalah ada hitungan yang berharga. Bagian itu adalah 1, 2, 3 bukan. Satu bagian itu adalah bahwasannya 1000 tahun di akhirat, 1 hari di dunia. Jadi kalau kita meninggalkan sholat 1 waktu berarti 50.000 tahun di akhirat kita disiksa 500 tahun dari dunia. Ini 1 waktu. Kalau 5 waktu itu disebut diangkat kemudian kita. Mungkin hidupnya ya Allah. Yes, kita pasang dengan kita. Kita kenali Allah kita. Jangan sampai kita tertutup dan kita periksa kenapa langkah kita telinga kita mendengarkan suara aja tidak sentak hati kita. Berarti iman kita tidak ada suara. Maka orang ini tak sholat semuanya saja bergetar hati kita, tersentak hati kita. Kita duduk masuk di sholat dan masjid. Kita duduk kita sholat kepada Allah. Itu artinya iman kita sedang berjalan. Tetapi 1 waktu kita lalai, 2 waktu kita lalai, tertutup 40 waktu ada di telinga kita tidak akan terdengar karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayang Allah. Kita mau tidur, Allah panggil dulu dengan sholat kita. Setelah tidur, mau aktivitas Allah panggil lagi dengan sholat kita. Kita aktivitas yang disibuk-sibuknya, jangan sampai kita disibuk orang, jangan sampai kita salah jalan. Kita ulangi sama Allah. Untuk apa? Untuk itu sholat zuhur agar makan kita kembali mendapat pemahaman bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita kerja, selesai kita berdagang, kembali kita terima, mau pulang, kita lagi sama Allah. Jangan sampai masalah dulu di bawah Allah. Kita kumpul dengan maghrib bersama keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kehadiran Allah. Ini kasih sayang Allah. Dapat ketika juga dari bawah oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Belum. Ya. Masih kita berdoa. Sebelum doa kita jangan berdoa. Orang benar orang cantik sembahyang. Orang benar orang cantik sembahyang. Kita diganti karena dia sembahyang. Kita diganti karena dia sembahyang. Orang benar orang cantik sembahyang. Orang benar orang cantik sembahyang. Nabi Sulaiman kaya orang dia sembahyang. Nabi Sulaiman kaya orang dia sembahyang. Apa benar orang dia sembahyang. Apa benar orang dia sembahyang. Nabi Ayub miskin dia sembahyang. Nabi Ayub miskin dia
Jadi jangan lupa kita sholat. Kalau kita sholat besar, sholat cukup, maka yang lain tidak bisa. Kenapa? Dalam sholat kita ngerti apa yang kita lakukan. Dalam sholat apa yang harus kita amalkan maka sempurna sholat kita. Bagaimana sempurnanya hidup kita? Bagaimana sempurna sholat kita? Insya Allah Nabi Muhammad SAW berkata bahwa orang yang sempurna sholatnya, khusus sholatnya, itu semuanya itu akan selalu mendapatkan cahaya dan memberikannya selalu wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi manusia yang intinya ya setelah sholat ini kita berzikir, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sudah menghadap kepada Allah untuk Rasulullah ditanya mau minta apa, nggak minta apa-apa. Akan meminta apa, seperti nabi-nabi ini yang mengatakan saya nggak minta apa-apa ya Allah, tapi minta jangan merobakul hawa sebelum mengampuni semua dosa di sana. Maka Allah mau punya kalau makan banyak kenapa nggak bisa jujur? Doa dulu. Terima kasih.